Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, hari ini tanggal 23 September 2020 bertemu kembali dengan saya, Senandung dari mana, senandung yang bisa menghantarkan nada dan bisa juga menghantarkan keheningan. Sore kemarin kita disuguhi berita tertangkapnya anggota DPRD Kota Palembang. Anggota DPRD Kota Palembang ini yang berinisial D membawa narkoba jenis sabu, 5 kg sabu, dan ribuan butir pil ekstasi. Ini bandar besar, ini bukan bandar kecil. Ini bandar kelas kakap. Dan menurut Kepala BNN Sumatera Selatan, John Turman, mengatakan bahwasanya saudara D ini adalah residivis. Tahun 2012 pernah ditangkap dan dipenjara 1 tahun karena kasus narkoba. Apakah Golkar kecolongan? Atau ini membuktikan lemahnya kaderisasi di partai-partai yang ada di Indonesia? Siapa yang punya uang, itu yang bisa jadi kader partai dan bisa menjadi anggota DPRD dan anggota DPR RI. Padahal kita tahu di zaman Orde Baru ada 3 pengkaderan yang bagus di Republik ini. 1, pengkaderan di TNI dan Polri. 2, pengkaderan di Golkar. Dan 3, pengkaderan di HMI. Jadi, kemana pengkaderan Golkar selama ini? Ini yang perlu kita tanyakan. Tapi, biarlah itu urusan Golkar. Bagaimana Golkar membenahi partainya ke depannya. Tahun 2002 BNN berdiri. Kalau kita evaluasi dari tahun 2002 sampai sekarang, tren narkoba di Indonesia tidak menurun, malah meningkat. Ada apa sehingga narkoba ini tidak bisa diberantas? Apakah ada yang salah dalam penanganannya? Ini perlu kita evaluasi kembali. Ada 2 solusinya untuk mengatasi narkoba. 1, BNN dibubarkan atau BNN dijadikan polisi narkoba. Jangan seperti selama ini antara BNN dan Dir 4 Mabes Polri tumpang tindih, saling tarik menarik. Kalau kita tidak mau membubarkan BNN, maka jadikan BNN jadi polisi narkoba, biar dia fokus menangani narkoba. Tapi kalau BNN dijadikan mengatasi preventif, mengatasi represif, dan penangkapan juga, seperti kerja polisi selama ini, maka BNN tidak akan kuat untuk menjalankan tugas ini. Saran saya, BNN harus dibubarkan atau dijadikan polisi narkoba. Dan bentuk satu badan kembali, yaitu badan yang urusan preventif tentang narkoba. Untuk membentuk ini, tidak bisa hanya diberikan kepada satu badan saja. Semua kementerian terkait harus ikut menyelesaikan narkoba ini. Kementerian yang harus ikut adalah 1, Kementerian Kesehatan, Kemendagri, Menteri Desa, Menteri Agama, Kementerian Agama. Ini harus ikut. Kenapa? Karena simpul-simpul yang ada di kementerian ini yang bisa kita gunakan untuk kita gunakan agar dia bisa mengatasi masyarakat sekelilingnya agar jangan kena narkoba. Simpul-simpul mana yang akan kita gunakan adalah 1,
kepala desa dan karang taruna. 2. Bidan desa. 3. Para ustadz dan ulama dan pendeta. 4. Para babinsa. Inilah simpul-simpul yang berhubungan dengan masyarakat. Simpul-simpul ini kita beri edukasi tentang narkoba. Kita beri cara bagaimana mencegah narkoba. Bidan desa kita beri edukasi tentang narkoba, dia selesaikan dengan sekitarnya. Para ulama juga begitu, kepala desa juga begitu, dan karang taruna juga begitu. Begitu juga pun dengan babinsa. Kita kasih edukasi tentang narkoba, dan mereka yang nanti akan menyampaikan dengan masyarakat sekitarnya bahwa narkoba ini berbahaya. Dan yang terpenting, mereka juga mengawasi daerah-daerahnya masing-masing. Karang taruna mengawasi wilayahnya, kepala desa mengawasi wilayahnya, begitu juga babinsa, begitu juga dengan bidan desa. Mereka dihubungkan dengan kapolsek-kapolsek yang ada. Kalau ada yang terindikasi narkoba, dia harus menghubungkan dan memberi tahu kapolsek dan ditangkap. Ini harus digerakkan. Dan yang harus menggerakkannya adalah Presiden Republik Indonesia. Karena ini adalah lintas menteri. Tidak bisa hanya diberikan kepada BNN. Nggak kuat BNN. Jadi kalau kita mau menyelesaikan narkoba, kita harus serius. Kalau kita tidak serius menyelesaikan narkoba, maka asal kawan-kawan tahu, dalam sehari di Indonesia ini 40 orang meninggal karena narkoba. Dan tahun 2019 3,6 juta pemakai aktif narkoba. Itu menurut BNN Pusat. Dan ini akan terus seperti bola es kalau kita tidak serius mengatasinya. Inilah kelemahan kita. Kita selalu menyelesaikan masalah di akibat. Tidak pernah menyelesaikan masalah di penyebabnya. Tidak pernah menyelesaikan masalah di hulunya. Misalnya korupsi, narkoba, COVID-19. Semuanya diselesaikan di akibat. Bukan di hulunya. Bukan di sebabnya. Inilah persoalannya kita sekarang. Jadi kalau kita mau serius menyelesaikan narkoba, kita harus menyelesaikannya di hulunya. Dan itu terletak di tangan presiden dan di tangan kepala daerah. Kalau kita tidak serius, presiden tidak serius, kepala daerah tidak serius, dan kita tidak serius, jangan berharap narkoba akan hilang dari republik ini. Demikianlah senandung dari mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.